Nate Goyard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, oh, I ain't fucking with you. Yang saya akan bahas yaitu pengertian audit sumber daya manusia, di mana adalah proses sistematis untuk mengevaluasi berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi. Adapun tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa praktik SDM sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang tujuan audit SDM. Jadi tujuan audit SDM itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu menilai efektivitas kebijakan dan prosedur SDM. Yang kedua itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik SDM. Yang kedua itu meningkatkan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, dan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Ini saya akan melanjutkan materi tentang kriteria audit. Kriteria audit merupakan standar atau pedoman yang digunakan dalam menilai informasi keuangan yang diaudit. Kriteria ini berfungsi sebagai acuan untuk menentukan apakah informasi tersebut akurat, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, tujuan kriteria audit. Ada beberapa tujuan dari kriteria audit. Yang pertama itu menjamin keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mempermudah proses pengambilan keputusan. Contoh kriteria audit yaitu yang pertama kriteria materialitas, yang kedua kriteria independensi auditor, yang ketiga kriteria kompetensi auditor, dan yang terakhir itu kriteria keterlibatan auditor. Dan yang terakhir ada beberapa jenis dari kriteria audit. Pertama itu audit laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan, yang ketiga itu audit operasional. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu dengan menggunakan kriteria audit yang tepat, auditor dapat memberikan opini yang objektif yang dapat diandalkan tentang laporan keuangan yang diaudit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas praktik sumber daya manusia. Adapun contoh dari indikator meliputi yang pertama yaitu tingkat turnover karyawan, yang kedua yaitu rata-rata waktu untuk merekrut karyawan baru, yang ketiga yaitu persentase karyawan yang mengikuti pelatihan, hasil dari survei kepuasan karyawan. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama ada wawancara, yaitu dengan mengumpulkan informasi langsung dari manajer dan karyawan untuk mendapatkan perspektif mendalam tentang praktik dan kebijakan SDM. Yang kedua survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan pembalik dari karyawan secara luas yang dapat memberikan gambaran tentang kepuasan dan masalah yang ada. Ketiga observasi, yaitu dengan memantau praktik SDM di tempat kerja untuk memahami dinamika dan implementasi kebijakan secara real time. Yang keempat, analisis dokumen, menelaah kebijakan, prosedur, dan laporan SDM yang ada untuk mengidentifikasi kesesuaian dan efektivitas praktik yang diterapkan. Metode-metode ini saling melengkapi dan memberikan data yang komprehensif untuk evaluasi SDM. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pelaksanaan audit. Audit dalam sumber daya manusia biasanya dilakukan oleh tim internal atau pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia. Nah, adapun proses audit yaitu yang pertama perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup audit serta mengidentifikasi area resiko. Nah, kedua yaitu pengumpulan informasi. Mengumpulkan data dan dokumen relevan untuk dianalisis. Ketiga, penilaian risiko yang dapat menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan atau sistem. Terakhir yaitu pelaporan, menyusun dan menyampaikan laporan audit yang mencakup temuan dan rekomendasi. Nah, setiap langkah bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan serta sistem yang diaudit. Baik, di sini saya akan menjelaskan
tentang analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil untuk menemukan pola dan tren. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan potensi risiko dalam praktik SDM. Baik, yang saya bawakan itu adalah pelapor hasil audit. Hasil audit ini disusun dalam bentuk lapor yang jelas dan struktur. Laporan ini harus mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi dan rencana tidak lanjut. Penyampaian laporan harus dilakukan kepada manajemen dan pihak terkait. Di sini saya akan membahas tentang tahap tindak lanjut. Setelah audit, sangat penting melakukan tahap tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Ini termasuk menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan perbaikan yang diusulkan. Di sini saya akan membahas tentang manfaat audit SDM. Audit SDM memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas praktik SDM, yaitu audit membantu mengidentifikasi proses SDM yang tidak efisien atau berlebihan, memungkinkan organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan praktik SDM selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, mengurangi risiko hukum dan kepatuhan, yaitu membantu memastikan kebijakan SDM sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum menjadi masalah serius, dan mencegah tuntutan hukum dengan memastikan dokumentasi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan moral dan kepuasan karyawan, yaitu mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kepuasan kerja, memastikan kebijakan yang adil dan konsisten, dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap kesejahteraan karyawan. Yang keempat dan yang terakhir, meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi, yaitu memastikan SDM mendukung tujuan strategis organisasi, mengoptimalkan penempatan dan pengembangan talent, dan meningkatkan produktivitas melalui praktik SDM yang lebih baik.